kita semua. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah kiranya menguasai hati dan pikiran kita di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saudara terkasih, di tengah situasi wabah virus corona yang memberikan ketakutan kepada kita semua, bukan hanya kita, bahkan dunia ini dilanda oleh wabah virus ini. Di tengah-tengah situasi ini, di tengah ketakutan ini, saya mau memberitakan kabar baik firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 12 yang bertemakan napas hidup orang percaya adalah berdoa. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya akan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, mau tidak mau, orang yang hidup pasti akan menghadapi tantangan iman, ujian iman, bahkan pencobaan. Tapi kita percayalah, pencobaan yang datang itu akan menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan. Dan berharap pada Tuhan tidak akan mengecewakan. Situasi saat ini di tengah virus wabah corona, banyak orang ketakutan, tapi saya mau ajak, biarlah takut itu menuntunmu kepada waspada. Janganlah seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka kita diajak pada saat ini untuk semakin teguh, bertekun di dalam doa. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit sewaktu saya kuliah di STT-HKBP tahun 2010. Pada saat itu saya mengingat ada lagu kor yang dibawakan seperti ini kata-katanya. Tuhan, berapa lama ku dilupakan. Saudara terkasih, saya lihat ini berasal dari kisah Nabi Habakuk yang juga di tengah penderitaan, yang menunggu-nunggu pengharapan daripada Tuhan. Tetapi di ujungnya, di pasal terakhir, dia katakan, aku bersyukur di dalam pengharapanku kepada Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Dan lagu kor ini juga berkata, aku mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudara terkasih, di tengah pergumulan iman itu, di tengah perjuangan iman itu, dia tiba pada kesimpulan bahwa Tuhan melihat bahwa ketika bersama dengan Tuhan masih ada pengharapan. Oleh karena itu, apa yang dapat menguatkan kita? Dengan doa. Saudara terkasih, Martin Luther, Bapak Reformator, berkata, hari ini saya sangat sibuk menghadapi tantangan yang berat. Karena itu saya harus lebih lama berdoa. Mengapa? Karena dengan berdoa diberkata, kita dapat berbuat apa yang Tuhan ingin tuntun kita. Dengan berdoa, saya tahu apa rencana Tuhan. Tanpa doa saya tidak dapat berbuat apa-apa. Karena saya dapat bekerja kalau Allah bekerja di dalam kita. Saudara terkasih, di sini saya lihat bagaimana percaya bahwa doa itu bukan hanya berisi permohonan-permohonan, tetapi doa itu meneguhkan, doa itu menguatkan, dan doa itu memberi jawaban. Bapak Ibu ingat bagaimana Yesus berdoa ketika manusiawinya berkata, ketika di dalam ketakutan, dia katakan begini. Waktu itu saya ingat di Taman Getsemani saat pasien kita mengingat itu, kita membaca itu. Yesus berdoa sendiri. Dia menangis sampai berpeluh darah. Dia ketakutan. Dia katakan, Tuhan, sekiranya mungkin lalulah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendak-Mu lah Bapa. Saudara terkasih, di dalam doanya ini ada juga permintaan. Tapi pertanyaannya, apakah permintaannya dijawab oleh Bapa pada saat itu? Dan sekiranya Bapa memiliki hati iba dan diberikan, mungkin tidak akan ada lagi kita rayakan Jumat Agung. Mungkin bila Yesus tidak harus menghadapi kematian itu, kita tidak merayakan Paskah, kemenangan itu. Kita tidak akan selamat oleh karena keyakinan iman kita dan karena anugerah itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika Yesus berdoa begitu, rencana Tuhan tetap terjadi di tengah-tengah hidup kita. Dan Yesus datang berdoa 2 kali dan 3 kali. Yesus berdoa sampai 3 kali. Seperti dia mendapat jawaban dari doa ini, dia semakin diteguhkan. Dia tahu dia harus melewati ini. Dia katakan, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dan dia berdoa ketiga kalinya.
sehingga dia semakin diteguhkan untuk menghadapi pencobaan ini. Saudara terkasih, oleh karena itu saya mau mengajak kita di tengah-tengah situasi kita ini, mari tetap bergumul di dalam doa. Saya percaya bahwa ada mujizat. Mari ingat juga bagaimana waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, Musa memimpinnya di depan. Ketika mereka sampai di Laut Teberau, mereka tidak bisa jalan lagi karena ada Laut Teberau di depan. Dan di belakang ada Firaun mengejar dengan bala tentaranya. Maka sebagian daripada mereka, bahkan kebanyakan, ketakutan karena tidak tahu apa yang akan dilakukan. Mereka mau maju, ada Laut Teberau, tidak bisa. Mundur, berbahaya. Film Dono Kasino Indro, saya pernah ingat juga filmnya begitu. Maju kena, mundur pun kena. Orang Nias, teman saya bilang, dalam bahasa mereka katakan, lawo bak kesagi, maju kena, mundur pun kena. Tidak ada pengharapan lagi. Saudara terkasih, ketika itu Tuhan memberikan hikmat kepada Musa. Ada mujizat pada saat itu. Musa angkat tongkatnya, maka laut itu terbelah dan mereka selamat. Saudara terkasih, saya mau katakan, apa yang mampu menenangkan mereka? Doa. Mujizat itu terjadi. Doa meneguhkan Yesus untuk tetap taat kepada Bapa. Saudara terkasih, di tengah situasi kita saat ini, mari kita sungguh-sungguh berdoa. Kita mendoakan semua orang yang dalam ketakutan, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan, kita merasa aman ketika kita berdoa. Saudara terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka doa ini kita tidak fokus kepada permohonan kita lagi kapan dijawab Tuhan. Kita percaya waktu Tuhan akan lebih baik. Dengan berdoa, maka kita merasakan bahwa itulah kebutuhan kita. Itu adalah nafas kita. Bagaimana manusia hidup tanpa bernapas? Dia pasti butuh bernapas. Sama seperti manusia butuh berdoa untuk semakin membuat dia melekat dengan Tuhan. Dan percayalah, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama di dalam rumah kita masing-masing, kita ambil waktu untuk berdoa. Itulah kiranya menguatkan hati dan pikiran kita untuk melewati proses Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan akan menjawab doa kita. Karena Tuhan berkata, God will always answer our prayer. Maybe it is not always with yes, but it is always with the best. Tuhan akan selalu menjawab doa kita. Mungkin tidak selalu dengan ya, tapi akan selalu dengan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberkati. Selamat berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ini meneguhkan kami untuk semakin tekun di dalam doa. Dalam nama Yesus kami bersukacita. Amin.